Jadi yang Ananto ini yang menyarankan untuk segera lapor polisi. Terungkap fakta baru bahwa KBP Basuki diketahui menghubungi seorang pria bernama Hananto setelah mengetahui dosen Untak Semarang Levi ditemukan meninggal dunia. Hananto kemudian diperiksa tim penyidik lantaran menjadi orang kedua yang mengetahui informasi kematian Levi setelah KBP Basuki. Sebagai informasi, Hananto merupakan warga sipil yang berteman dengan AKBP Basuki sehingga turut dimintai keterangan. Kabar ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Aratanto, pada Selasa 25 November 2025. Hingga kini total 4 orang yang telah diperiksa, yaitu AKBP Basuki, penjaga kostel, kakak kandung korban, dan Hananto. Hananto disebut sebagai orang pertama yang dihubungi Basuki sebelum laporan resmi dibuat kepada kepolisian. Tim penyidik kemudian memeriksa Hananto untuk menggali informasi awal mengenai kondisi korban saat ditemukan. Hananto diketahui merupakan teman dekat AKBP Basuki dan bukan anggota kepolisian. Dari penyelidikan awal, polisi memeriksa 4 saksi, yaitu AKBP Basuki, penjaga kostel, kakak kandung korban, dan Hananto. Setiap saksi memberikan keterangan yang dibutuhkan untuk menyusun kronologi terjadinya kematian. Pemeriksaan ini dilakukan guna memastikan ada tidaknya unsur pidana dalam insiden tersebut. Sementara itu, Polda Jawa Tengah resmi mencopot AKBP Basuki dari jabatannya sebagai Kepala Subdirektorat Pengendalian Massa Ditsamapta. Aparat masih menelusuri aktivitas korban dan AKBP Basuki sebelum insiden kematian terjadi. Adapun rekaman CCTV Kostel juga sedang menganalisis untuk memperkuat rangkaian peristiwa. Polisi menegaskan bahwa penyelidikan akan dilakukan secara menyeluruh dan ilmiah. Kasus ini berada dalam penanganan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Hingga saat ini proses penyelidikan masih berjalan dan polisi belum mengambil keputusan akhir terkait status hukum AKBP Basuki. Setelah kita melaksanakan kegiatan olah TKP lanjutan di kamar di kostel tersebut, kita kemarin hari Senin yang lalu melaksanakan kegiatan olah TKP juga terhadap kendaraan yang dimiliki oleh AKBP. Olah TKP tersebut kita melakukan penggeledahan sisi daripada mobil yang dimiliki oleh AKBP. Setelah kita melakukan penggeledahan, kita menemukan adanya pakaian milik AKBP, kemudian struk, pembayaran parkir Rumah Sakit Rogorejo di mana tanggal 16 yang lalu beliau bersama almarhum Mah itu melaksanakan kegiatan pengobatan. Kemudian ditemukan juga obat-obatan lain dan juga ditemukan adanya tas perempuan. Dan itu akan temuan dari barang bukti tersebut akan menjadi memperkaya dari penyidik untuk melakukan menyusun satu kronologis peristiwa tersebut. Demikian. Itu mobil pribadi atau mobil dinas? Mobil pribadi. Ya, mobil pribadi AKBP. Ada penambahan Pak? Apa masih 3 itu Pak? Kalau saksi tambah yaitu saksi Hananto ya. Hananto itu orang yang pertama kali ditelepon AKBP pagi hari setelah kejadian itu. Jadi yang Hananto ini yang menyarankan untuk segera lapor polisi. Itu dia latar belakangnya apa Pak? Teman. Hananto itu teman, bukan orang warga masyarakat biasa. Pak, hasil dari visum atau otopsi penyebab kematian korban apa sih sampai saat ini? Kita hasil otopsi atau visum atau mayat ini kita menunggu keterangan resmi dari dokter forensik karena ini menentukan untuk prosesnya apakah ada pidana atau tidak. Kita menunggu aja secara resmi. Intinya mereka satu kamar dari hari Minggu sampai Senin pagi itu. Sampai ditemukan. Prinsipnya sudah memahami tangkapan layar daripada CCTV tersebut. Mengarah ke pidana Pak? Ya. AKBP Basuki tertangkap kamera CCTV keluar masuk kamar kostel hingga 5 kali pada dini hari saat dosen Untak Dwinanda
Ciad Levi ditemukan meninggal dunia. Rekaman tersebut kini menjadi salah satu bukti penting dalam penyelidikan kematian janggal yang menimpa korban. Kuasa hukum keluarga Zainal Petir meyakini AKBP Basuki akan segera ditetapkan sebagai tersangka. AKBP Basuki diketahui sebagai kekasih korban dan berada di lokasi kejadian ketika Levi ditemukan tewas di kamar sebuah kos hotel di kawasan Gajah Mungkur, Semarang. Tim penyidik disebut telah mengantongi 2 alat bukti termasuk rekaman CCTV yang merekam aktivitas AKBP Basuki di sekitar kamar korban. Dalam rekaman itu menunjukkan Basuki bolak-balik keluar masuk kamar lebih dari 5 kali pada dini hari. Ia tampak kebingungan dan tidak melakukan tindakan berarti saat berada di lokasi kejadian. Informasi yang diterima keluarga menyebutkan bahwa KBP Basuki baru melapor ke polisi beberapa jam setelah kejadian. Penyidik kini mendalami apakah Levi sudah meninggal atau masih kritis pada waktu-waktu tersebut. Rekaman CCTV dinilai harus diperkuat dengan hasil autopsi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Namun hasil autopsi hingga kini belum disampaikan kepada keluarga korban. Kasus ini juga melibatkan analis ahli forensik untuk memeriksa cairan pada jaringan tubuh korban. Selain itu, ahli patologi anatomi turut dilibatkan untuk menilai struktur jaringan tubuh Levi. Di sisi lain, AKBP Basuki disebut akan mendapatkan sanksi berat dalam sidang kode etik yang menunggu persetujuan Kapolda Jawa Tengah. Curigakan ya, karena masuk sejak jam sore kan sudah masuk. Setelah masuk nggak keluar, ngapain di situ sampai pagi. Kemudian dia sering keluar masuk itu kan ada lorong ya, ngambil minum. Kadang ngambil minum di lorong karena ada kulkasnya kan hanya 1. Terus kemudian kalau keluar ngambil minum nggak apa-apa. Tapi si AKBP itu metu melebu kayak panik. Nah, paniknya itu karena apa? Nah, saya juga mempertanyakan meninggal dunianya sebetulnya jam berapa? Tadi di CCTV jam 5 kisah sebelum ada jam 5.30 katanya kan jam 5.30. Aku yakin belum jam 5 sudah meninggal. Keyakinan saya loh ya, keyakinan saya. Gitu. Jadi supaya terang-terang mati neki jam berapa. Terus kemudian lapornya kan baru lapor jam 10.30 ya. Ngapain waktu lama sekali ini kok tidak segera membuat laporan polisi? Dia juga polisi gitu loh. Paniknya kenapa? Karena ada kesalahan, orang panik, orang takut pasti salah. Nah itu. Tapi kalau korban sendiri terakhir terlihat di CCTV itu kapan Pak? Beraktivitas di luar? Setelah masuk di kamar nggak pernah keluar ya, nggak pernah keluar. Berarti terakhir, di dalam terus. Terakhir di hari apa Pak? Terakhir itu hari Minggu. Jam kira-kira jam 14 nih Pak ya. Tadi 14 sudah masuk kamar lagi. Nggak keluar-keluar sampai pagi. Itu pas masuk kondisinya seperti apa? Kondisinya saya nggak tahu, tapi yang jelas masuk berdua. Tapi jalan normal begitu ya? Jalannya saya belum lihat CCTV. Apakah jalannya sempoyongan? Karena saya nggak melihat nih. Atau jalannya teger, atau jalannya dirangkul, saya nggak ngerti. Nah gitu. Dia masuk sudah sejak sore sampai pagi nggak kelihatan. Nah yang mencurigakan lagi ini kok iso ngeletak gitu loh, opo turu dewe-dewe lu nek pacaran nggak tidur sendiri loh Pak normalnya kan, kok di lantai. Makanya tadi saya tanyakan Pak, kok kenapa di lantai, opo terjatuh atau memang setelah aktivitas apa sudah nggak tahu, kemudian apa mau membersihkan apa-apa ditaruh di lantai, dibersihkan biar bersih. Kalau di kasur membersihkan pakai air kan bisa basah kasurnya. Logis nggak? Ini kan bisa, kalau sebagai penyidik kan harus tanya-tanya gitu, Pak Hartanto. Pak Helmi sudah menjelaskan, memaparkan bahkan dari menit
bukan menit ya, per menit, jam, hari, tanggal sudah dijelaskan, dipaparkan. Dan saya meyakini bahwa dua alat bukti itu akan membantu segera untuk menentukan tersangka. Karena menurut saya ini perkara yang sederhana. Sederhana apa? Almarhumah satu kamar dengan AKBP. Kemudian di situ meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, AKBP sudah beberapa hari di situ, kan gitu Pak, sudah jelas. Nah, alat buktinya ada, CCTV tidak mati, keluar masuk kamar, keluar lagi, masuk kamar lagi, sudah bisa dibaca oleh penyidik. Mau apa lagi? Ya hanya saja memang butuh alat bukti penunjang yang lain dari laboratorium forensik, ya Pak. Terus kemudian HP-nya. Jadi sederhana lah, kita tunggu saja kapan tersangkanya. Dan saya berharap pasalnya jangan 1, jangan 359 saja. Nanti kalau itu tidak sinkron dengan hasil lab, bisa lepas. Maka saya minta kepada penyidik, kepada Kapolda Jawa Tengah juga, karena yang disidik itu AKBP perwira menengah, yang nyidik itu brigadir. Makanya harus didampingi terus Pak Artanto, biar nggak pekewo. Pak Helmi juga biar nggak pekewo, kan satu level gitu loh. Kasubditnya harus ada perhatian khusus dari Kapolda Jawa Tengah, biar masyarakat tidak bertanya-tanya terus. Kalau bertanya-tanya artinya masih tidak yakin dengan kepolisian. Biar yakin harus terang-terang Pak Artanto, kan mewakili Kapolda Pak Artanto ya, dan itu harus terang-terang, jujur gitu. Kemudian yang kedua, untuk kan ada 2 perkara nih, dugaan tindak pidana, kemudian etik. Untuk etik itu administratif sudah selesai ya Pak, kan tinggal menunjuk majelis etiknya. Nah, majelis etik yang menentukan siapa Kapolda. Kalau Kapolda nggak tanda tangan segera ada penetapan majelis etik, ya nggak jalan-jalan. Maka yang saya kejar Kapolda Jawa Tengah segera, biar masyarakat nggak tanya-tanya. Dan saya kok yakin bahwa dengan bukti-bukti yang cukup seperti itu, ada yang meninggal dunia, semestinya sanksi terberat, pecat atau PTDA, kan gitu Pak Tanto. Polda Jawa Tengah belum menetapkan AKBP Basuki sebagai tersangka dalam kasus kematian dosen Untak Semarang, Dwinanda Lincia Levi, lantaran tim penyidik masih menunggu alat bukti tambahan. Penetapan status hukum baru dapat dilakukan setelah hasil kesimpulan dokter forensik terkait penyebab pasti kematian korban diterima. Sementara itu terungkap fakta baru bahwa AKBP Basuki diketahui menghubungi seorang pria bernama Hananto setelah mengetahui dosen Levi ditemukan meninggal dunia. Hananto kemudian diperiksa tim penyidik lantaran menjadi orang kedua yang mengetahui informasi kematian Levi setelah AKBP Basuki. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Iwan. Silahkan laporan Anda. Ya, rekan Anggra, betul tadi yang disampaikan oleh Anggra ya, bahwa AKBP Basuki saat ini sudah ditahan di Polda Jateng dan kasus ini masih berjalan. Nah, tadi pertemuan terakhir tadi tim advokat dan tim kuasa hukum keluarga dari dosen Levi sudah bertemu dengan Polda Jateng. Nah, pertemuan tadi menyimpulkan bahwa kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan dan polisi bakal menetapkan tersangka dalam kasus ini. Nah, AKBP Basuki saat ini belum ditetapkan tersangka karena Polda Jateng masih menunggu hasil proses otopsi yang sedang dilakukan oleh dokter forensik RSUP Karyadi. Sementara itu, Anggra. Baik rekan Iwan, bisa dilaporkan sejauh mana hasil analisis dokter forensik menjadi penentu dalam mengungkap penyebab pasti kematian dosen Levi? Ya, Anggra, sebenarnya Polda Jateng sudah memiliki 2 alat bukti cukup kuat. Nah, 2 alat bukti cukup kuat ini makanya polisi berani menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan
dari penyelidikan naik ke tahap penyidikan. Nah, dalam tahapan ini sebenarnya polisi bisa saja menetapkan seorang tersangka. Namun polisi berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto menyebut bahwa nanti penetapan tersangka menunggu hasil analisa dari dokter forensik. Nah, analisa dokter forensik ini sangat berpengaruh ya, Anggra, karena apa? Berpengaruhnya karena hasil forensik ini bisa menunjukkan penyebab kematian dosen Levi. Ini kenapa? Karena dosen Levi seperti kita ketahui bersama meninggal dalam kondisi telanjang di Kostel nomor 210 di sebuah daerah di Gajah Mungkur, Kota Semarang pada Senin 27 November lalu. Begitu, Anggra. Baik, rekan Iwan, bisa dilaporkan alat bukti apa saja yang saat ini sedang dirangkai tim penyidik untuk memperkuat konstruksi perkara termasuk dari rekaman CCTV dan obat-obatan? Ya, rekan Anggra, ada beberapa alat bukti ya dikumpulkan polisi. Yang pertama adalah alat bukti rekaman CCTV, kemudian spray, pakaian korban, handphone korban, laptop korban, dan sejumlah obat-obatan. Itu masih didalami polisi. Nah, polisi sejauh ini bisa merekonstruksi peristiwa, kemudian untuk obat-obatan masih diteliti di laboratorium forensik. Nah, sementara untuk handphone dan laptop korban dosen Levi ini masih belum bisa dibuka. Polisi masih kesulitan untuk membuka handphone dan laptop tersebut karena polisi tidak memiliki alat untuk membuka akses dua gadget tersebut. Nah, polisi hanya sementara atau sejauh ini hanya bisa memeriksa handphone milik AKBP Basuki. Kemudian polisi juga meminta sejumlah keterangan dari saksi yang bisa menjadi alat bukti juga, seperti keterangan saksi dari AKBP Basuki sebagai saksi kunci, kakak korban, kemudian penjaga hotel, kemudian salah satu sahabat atau teman dekat dari AKBP Basuki yang ditelepon terakhir oleh AKBP Basuki. Seperti itu, Anggra. Baik, rekan Iwan, bisa dilaporkan bagaimana tanggapan kuasa hukum keluarga korban yang mendesak agar AKBP Basuki dijerat dengan pasal berlapis? Ya, desakan ini muncul dari penerapan pasal berlapis terhadap AKBP Basuki ini merupakan usulan dari kuasa hukum keluarga dosen Levi, Abidin Zainal Petir. Dia mengusulkan agar AKBP Basuki tidak hanya dijerat oleh pasal 359 atau pasal terkait kelalaian ya, tapi bisa pasal lain. Kenapa perlu diterapkan pasal lain? Karena keluarga takut ketika hanya diterapkan oleh pasal kelalaian, tetapi hasil forensik itu menunjukkan dengan fakta yang berbeda, ditakutkan AKBP Basuki nanti akan lolos dari jeratan atau ancaman pidana. Seperti itu, Anggra. Baik, rekan Iwan, informasi apa saja yang berhasil digali dari tim penyidik dari pemeriksaan Hananto sebagai orang kedua yang menerima kabar kematian tersebut? Iya, Anggra, saksi kunci lain ya dari kasus ini adalah Hananto. Hananto ini adalah warga masyarakat sipil biasa seperti itu, bukan anggota Polri, tapi dia merupakan teman dekat dari AKBP Basuki. Nah, Hananto ini ditelepon AKBP Basuki di detik-detik krusial, yakni saat AKBP Basuki berada di kamar korban dosen Levi ini. Nah, Hananto ini diperiksa oleh penyidik berkaitan tentang percakapan dia terhadap terhadap AKBP Basuki. AKBP Basuki memang menelpon Hananto untuk meminta pertimbangan soal adanya temuan mayat atau temuan kematian dosen Levi di kamar tersebut. Nah, menurut keterangan dari Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto, dia menerangkan bahwa Hananto ini sempat menyarankan kepada AKBP Basuki agar melapor kejadian ini kepada kepolisian terdekat, yakni Polsek maupun Polrestabes. Nah, kemudian kenapa keterangan dari Hananto ini penting? Karena kejadian kematian dosen Levi diperkirakan pukul 05.00. Nah, si AKBP Basuki ini melaporkan ke polisi pukul 10 WIB. Jadi ada rentang sekira 5 jam ini, dengan rentang waktu yang cukup lama ini, polisi juga masih mendalami AKBP Basuki ini melakukan apa saja di rentang waktu 5 jam tersebut. Begitu. Baik, rekan Iwan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi kan saat ini kan
Status sudah dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, dan tentunya di sini tugasnya penyidik adalah untuk membuat terangnya peristiwa pidana ini, menentukan siapa tersangkanya, kemudian mengumpulkan alat bukti, termasuk barang buktinya juga dikaitkan dengan peristiwa ini. Ini tugasnya penyidik. Dan berkaitan dengan itu juga, kita juga memberikan kesempatan kepada kuasa hukum maupun tim advokat atau tim advokasi UNTAD untuk berdiskusi dengan kita, memberikan masukan-masukan terhadap penyidik untuk mengungkap atau membuat terangnya peristiwa ini. Dan hari ini telah kita laksanakan pada siang hari ini. Dan saat ini mereka telah mendapatkan informasi awal tentang progres, dan kita sebenarnya itu masih menunggu hasil pemeriksaan dari dokter forensik. Nah, diharapkan hasil pemeriksaan ini dapat membantu penyidik untuk melakukan langkah selanjutnya. Karena kan tentunya hasil pemeriksaan forensik ini bisa menentukan penyebab kematian. Dan itu kita tunggu. Dan kita tidak bisa memaksa harus cepatnya, ya kan, karena mereka dokter kan harus ada waktu untuk menganalisis dan memeriksa hasil forensik mereka. Yang namanya sudah naik sidik, tugasnya penyidik adalah membuat terangnya suatu peristiwa pidana dengan menentukan siapa tersangkanya, dengan alat buktinya seperti apa, sehingga menjadi suatu kronologis yang jelas. Itu tugas penyidik. Kapan Pak penentuan tersangkanya Pak? Ya kan menunggu salah satunya adalah menunggu hasil keterangan dari dokter forensik atau hasil forensik tim forensik. Ya. Terkait tadi untuk duet perkara tadi yang dibahas apa? Ya dipaparin. Ya, salah satunya ya adalah kronologis runtutan kaitan peristiwa ini, yaitu yang kita beratkan adalah CCTV. Dari CCTV tersebut kita dapat bercerita secara umum saja kronologis peristiwa yang ada terjadi. Dari kronologis itu, dari CCTV itu ada jam per jam apa yang dilakukan kegiatan mereka di hotel, kemudian bukti salah satunya hasil parkir di rumah sakit Tulokorojo kan membuktikan mereka sudah ke Tulokorojo. Kemudian mereka berdua berobat di rumah sakit Tulokorojo. Itu kan salah satu bentuk perkayaan daripada diskusi tadi. Berarti tadi Ya, diawali dari Tulokorojo sampai ke hutan. tadi berapa jam? Jam 10 sampai jam 12 ini. Ya, Pak, kan secara umum saja, jadi pada prinsipnya mereka berobat dan diberikan obat dari rumah sakit Tulokorojo. Hasil pemeriksaan dari pihak rumah sakit itu. Jenis obatnya ada asam lambung juga nggak Pak? Ya, untuk intinya jenis obat kita tidak pelajari, namun karena itu kan pihak rumah sakit yang memahami ya. Pada prinsipnya almarhumah bersama AKBP itu ke rumah sakit Tulokorojo untuk perawatan, pengobatan, pemeriksaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.